Baik, apakah sudah terlihat? Sudah terlihat, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik, materi kali ini terkait dengan adakah kaitannya antara pupuk pestisida dan yang ramah lingkungan dengan pertanian berkelanjutan. Jadi kalau pekan lalu sudah dijelaskan begitu gamblang oleh Pak Yuki ya, bagaimana kemudian pupuk dan pestisida itu berpengaruh terhadap lingkungan, ya, memiliki pengaruh terhadap lingkungan. Kalau pupuk dan pestisidanya yang sintetik yang biasa dipakai dalam pertanian konvensional, tentu pengaruhnya barangkali ya mengarah-arah ke negatif terhadap lingkungan jangka panjang tentunya ya. Kemudian untuk pupuk dan pestisida ramah lingkungan yang kemudian bisa dikembangkan biasanya dalam pertanian-pertanian yang ramah lingkungan itu tentu dalam jangka panjang saling erat kaitannya dengan pertanian berkelanjutan. Tapi di mana eratnya nanti kita lihat ya. Jadi setelah teman-teman nanti belajar, diskusi ataupun memahami materi ini, harapannya nanti bisa menghubungkan atau mengaitkan antara teknologi pupuk dan pestisida yang ramah lingkungan dan pertanian berkelanjutan itu seperti apa ya. Baik, diawali dari ringan-ringan saja ya. Sebelum kita berbicara tentang kaitan antara pupuk dan pestisida ramah lingkungan dengan pertanian berkelanjutan, kita bicara terkait dengan populasi penduduk dunia ya, yang terus bertambah. Tahun 2030 diprediksi 8,6 miliar ya, 8,6 miliar. Kalau sekarang sekitar 7,9 kalau tidak salah ya, atau 7,7 ya. Kemudian tahun 2100 nanti diperkirakan 11,2 miliar. Ini tentu angka yang tidak sedikit dan pertumbuhannya terus makin tinggi ya. Nah, di antara penduduk dunia yang populasinya mengalami pertumbuhan yang sangat pesat itu ada beberapa negara yang menjadi catatan penting, termasuk Indonesia ya. Indonesia ini populasi yang terus meningkat ya, malah masuk kepada 10 besar populasi yang pertumbuhannya sangat sangat meningkat, yang sangat drastis ya. Kemudian kalau dilihat dari yang tingkat terendah, tentu ada negara-negara juga yang memiliki tingkat pertumbuhan sedikit ya, kelahiran rendah ya, misalkan Cina, Jepang ya. Ini tentu salah satu sisi bagus, di satu sisi mereka punya resiko ya, punya resiko penduduknya yang usia produktif semakin sedikit. Sementara kita ada bonus demografi ya, bonus yang kemudian hadir ketika jumlah penduduk yang tinggi. Harapannya 2045 nanti kita luar biasa bisa memanfaatkan potensi jumlah penduduk yang besar. Nah, di antara 10 jumlah penduduk dunia ya, ada 10 yang terbesar itu Indonesia masuk ke posisi keempat. Nah, Bapak bicara ini buat apa sih Pak? Nanti kita lihat ya. Nah, betul kan tadi saya bilang ya, tahun 2022 sekitar 7,9 miliar penduduk dunia, dengan populasi di Indonesia hampir 300 juta ya. 300 juta. Cina saat hampir 1,5, India juga sama, Amerika hampir 350 juta. Nah, ini tentu jadi bahan yang sangat menarik ketika dikaitkan dengan juga pertumbuhan ya. Kecepatan pertumbuhan kita bahkan termasuk yang besar ya, 1% ya. Terus kemudian ada paling tinggi Nigeria 2,5% ya. Nah, ini menjadi catatan penting, artinya Indonesia kedepannya betul-betul harus memperhatikan jumlah populasi ini kaitannya dengan pertanian apa tentunya ya ini. Jadi ketika jumlah penduduk makin bertambah, tentunya ya kita perlu kemudian mensupport mereka untuk tercukupi kebutuhan pangannya ya kan ya. Nah, makanya dalam Sustainable Development Goals dari PBB itu nomor 2 itu ada yang disebut dengan zero hunger ya.
Artinya PBB Badan Dunia ini menargetkan bahwa angka kelaparan itu menjadi zero ya. Jadi ini tentu menjadi sangat menarik gitu ya, karena secara dunia itu ada program seperti itu. Kalau kita lihat kondisi pandemi COVID-19 ini justru memperparah ya, memperburuk jumlah penduduk yang kelaparan di dunia. Bahkan kalau kita perhatikan di grafik di poin ini ya, itu angkanya bisa lebih, karena ada tambahan lebih 70 sampai 160 juta orang yang kemudian menjadi butuh pangan ya di tahun 2020, karena ini dampak dari pandemi COVID-19. Tentu teman-teman paham banget ya, dampak pandemi COVID kan betul-betul orang-orang kehilangan pekerjaan dan seterusnya. Ya, kehilangan pekerjaan maknanya tentu mereka kehilangan penghasilan. Karena kehilangan penghasilan tentunya mereka butuh sesuatu untuk makan, mereka aja sulit. Ya, ini menjadi perhatian bersama, bahkan di PBB ini sangat menjadi perhatian. Kemudian kalau ditelisik kemudian dari situs PBB, dari SDG ini, itu ternyata dari Zero Hunger itu PBB menargetkan bagaimana kemudian angka kelaparan itu menjadi berakhir, kemudian ada ketahanan keamanan pangan, dan ketahanan pangan juga kemudian bagaimana upaya untuk menggalakkan ya sustainable agriculture. Ini kata kuncinya kalau kita kaitkan ya, bagaimana pertanian berkelanjutan itu menjadi poin penting untuk mengatasi zero hunger menurut UN atau PBB ya. Nah, tentu menjadi pertanyaan kita bersama bahwa dengan target PBB itu tentunya yang paling berperan siapa yang akan memberikan pangan terhadap penduduk dunia? Apakah petugas bank, pegawai bank, apakah guru, apakah dokter? Tentu kan tidak. Yang kemudian berperan penting bagi pemberian pangan penduduk dunia itu tentunya petani ya kan ya, petani. Nah, bagaimana kemudian petani bisa memberikan makanan? Kalau di Indonesia sendiri itu ada beberapa kasus yang luar biasa menjadi keprihatinan kita bersama ya. Misalkan jumlah petani kita hanya 33,4 juta ya, dari hampir 300 juta penduduk. Ya, berapa persen itu ya? Nah, bahkan yang sebagian besar itu lebih dari 70% itu pendidikannya hanya sekolah dasar, kemudian 60% di atas 45 tahun, dan penduduk yang muda yang ingin menjadi petani itu hanya 2,7 juta atau hanya sekitar 8% ya dari jumlah populasi petani di Indonesia. Jadi ini menjadi perhatian bersama. Kenapa sih sebenarnya penduduk muda itu menjadi tidak tertarik di dunia pertanian? Ya jelas tidak tertarik. Kenapa? Coba perhatikan di nomor 4. Pendapatan petani itu sangat rendah ya, rata-rata 1 juta per bulan, dengan kalau dihitung per hektar tentunya 12,4 juta per hektar per tahun. Ini menurut indeks tahun 2017. Bagaimana seorang petani bisa membiayai keluarganya kalau hanya penghasilannya 1 juta per bulan gitu ya. Tapi bagi petani kita yang di desa-desa, itu tidak menjadi problem, karena menurut mereka kalau ada pangan beras ya itu sudah aman. Padahal tidak hanya beras kan ya, tapi butuh lauk pauk yang lainnya. Nah, mereka tidak berkepikiran kemudian menambah pengeluaran lain kan, karena memang pendapatannya sangat terbatas. Nah, hal ini menjadikan sektor pertanian ini tidak menarik bagi pemuda-pemuda ya. Nah, makanya ketika ada pertanian era milenial yang berkonsep precision agriculture, dan kemudian banyak konsep teknologi tinggi misalkan hidroponik dan yang lainnya, itu menjadi hal yang penting sehingga keuntungan petani bisa berlipat. Nah, harapannya tentunya pemuda-pemuda bisa menjadi petani penerus ya. Nah, di Indonesia itu juga yang menarik adalah bagaimana ada pola tanah-tanah petani itu dibagi-bagi waris ya.
ketika orang tua punya lahan pertanian 1 hektar, dia punya anak gitu ya, misalkan 4, nanti kemudian kalau orang tuanya meninggal dibagi waris, maka tanahnya itu akan makin sempit, makin sempit. Nah, anak-anaknya itu nanti bisa aja dijual, kemudian dibagi-bagi lagi ke anaknya dan seterusnya. Jadi makanya kemudian rata-rata kepemilikan lahan pertanian kita itu hanya 0,8 hektar, bahkan itu bisa lebih kecil lagi ya, sebagai pembanding tentu di negara-negara Asia itu seperti di Jepang bisa sampai 1,57 hektar. Jadi harapannya tentu ke depannya petani itu punya tanah yang lebih baik ya. Nah, meskipun ini menjadi problem ya. Nah, kenapa menjadi problem? Karena ternyata lahan-lahan baku untuk sawah kita yang subur itu makin lama makin menyusut. 650.000 hektar ya setiap tahunnya itu berkurang lahan baku sawah ini ya. Tentunya lahan baku sawah itu kan lahan yang biasa dipakai untuk sawah ya. Nah, itu sehingga sekarang hanya berkisar 7,46 juta hektar. Teman-teman bisa bayangkan, untuk memberi makan 278 juta jiwa itu hanya disupport dari 7,4 juta hektar lahan baku sawah. Nah, memang beberapa kemudian memanfaatkan lahan marginal, salah satunya ya teman-teman di agroteknologi ya, dosen-dosen agroteknologi dan mahasiswanya tentu melakukan penelitian banyak ke arah sana, karena salah satu visi agroteknologi adalah budidaya di lahan marginal kan ya. Tapi tentu lahan marginal perlu upaya persiapan yang lebih matang, lebih baik dan seterusnya dibanding lahan sawah yang lebih subur tentunya. Nah, yang menjadi menarik kemudian adalah ketika kita berbicara tentang bagaimana kita bisa memberi makan penduduk Indonesia khususnya, itu adalah tanah-tanah kita sebagian sudah mengalami degradasi ya, sebagian besar sudah mengalami degradasi karena erosi tanah, ada kontaminasi pestisida sintetik, ada kontaminasi logam berat, sehingga kemudian kesuburan tanah menjadi turun drastis. Nah, tentunya ini menjadi perhatian kita bersama. Umumnya ini dampak dari pertanian konvensional kan ya. Kenapa? Karena penggunaan pestisida dan pupuk sintetik secara berlebihan dan kemudian tidak tepat dosis, tidak tepat frekuensi dan yang lainnya, tentu ini menjadi problem yang terus-menerus ada gitu ya. Padahal kita tahu bersama sesuatu yang buruk tentunya kalau ini dibiarkan, tetapi ya kenyataannya tidak bisa selesai gitu ya. Nah, apakah kemudian kondisi ini bisa memberikan kita bangsa ini menjadi tahan terhadap guncangan pangan, yaitu kita bisa tahan ya pangannya. Nah, tentu sebagai ilustrasi teman-teman ada di gambar kiri ini ada burung ya, burung yang disangka dengan makanan yang berlimpah. Nah, kemudian ada di sebelah kanan ada burung yang bebas ya, ini makanannya dia cari. Nah, kalau kita berbicara ketahanan pangan, tentu ada dua konsep ya. Ketahanan pangan yang semu, ada yang semu dan ada yang tentu yang real. Kalau yang semu tentu ketahanan pangan karena dukungan pihak luar. Ya, misalkan burung ini ya sebelah kiri ini kan dia tahan pangan karena dia disiapkan pangannya kan, tinggal makan enak, tidak perlu mencari. Tetapi ini semua disupport atau didukung dari orang dari luar ya. Nah, ini kan burung ini kan yang bak kiri kan dari luar, kasih makanan dari luar. Sementara yang burung sebelah kanan itu kan dia harus mencari sendiri, untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri. Nah, menurut kita tentu yang paling baik yang mana? Ya, yang paling baik tentunya kita harus perhatikan bahwa tentu kita kan berbicara ketahanan pangan jangan hanya jangka pendek. Coba perhatikan kalau burung yang sebelah kiri, kalau misalkan yang punyanya majikannya keluar kota misalnya, atau sakit atau seterusnya, nah, siapa yang kasih makan ini? Nah, tentu kan dia akan terhambat ya, akan rentan pangannya. Sementara ini meskipun misalkan di tempat itu tidak ada makanan, dia kan bisa menjelajah kemana-mana, dia bisa terbang kemanapun, dia bebas memenuhi kebutuhan makanannya dari sekitarnya ya, tidak bergantung kepada pihak luar. Nah, kalau kita perhatikan tentu di Indonesia sendiri sudah sampai mana kita ya posisinya ya. Nah, ini nanti kaitannya dengan upaya kita memberikan sentuhan pertanian berkelanjutan ya. Nah,
apakah kita sudah berdaulat pangan atau masih bergantung pangan seperti burung yang tadi? Tahan pangan dia sebenarnya, tercapai tahan pangan, tapi dia masih bergantung dengan pihak lain. Nah, untuk bisa menjadi negara kuat tentu harapannya kedaulatan pangan kan ya. Kedaulatan pangan menyebabkan ketahanan pangan bisa berlangsung lebih lama. Nah, kalau kita perhatikan problem kita adalah bahwa kita masih kebergantungan pangan terhadap pihak luar seperti burung dalam sangkar ya. Nah, saya contohkan dua saja ya. Kedelai misalkan, kita pengimpor nomor 2, negara pengimpor nomor 2 kedelai. Kita nomor 1 pengimpor gandum ya di dunia ya. Ini menjadi sangat menarik, padahal kita senang sekali makan produk-produk kedelai ya, tahu, tempe dan seterusnya. Kita juga senang makan produk-produk gandum sehingga mie gitu ya dan seterusnya. Nah, itu menyebabkan pada suatu kondisi kita mungkin orang kaya, maka tidak apa-apa Pak, impor kan nggak masalah ya, gitu terus digaungkan seperti itu. Nah, kita punya uang Pak, tapi harus ingat pada kondisi tertentu saat kita punya uang tetapi negara lain yang mengekspor, ketika negara lain yang mengekspor bahan bakunya itu bermasalah, kita kerepotan. Contohnya seperti gandum. Gandum dari 10,29 juta ton itu yang kita impor, itu sekitar 3 juta ton dari Ukraina. Ya, seperempat dari gandum yang kita impor berasal dari Ukraina. Sekarang Ukraina sedang apa? Ukraina sedang mengalami perang dengan Rusia. Nah, tentunya ketika mengalami perang, boro-boro kemudian gandumnya itu akan diekspor ke kita, mereka juga akan memenuhi dalam negerinya sendiri. Nah, sama dengan kasus energi kita banyak impor dari dari Rusia. Tapi ketika Rusia kemudian kena embargo ekonomi gitu dari yang lainnya, tentu akan menjadi sangat menarik, akan membuat kita menjadi kelabakan ya. Pasti harga gandum akan meningkat gitu ya, atau harga energi akan meningkat. Nah, Pak, kok apakah gandum dari Ukraina sangat berpengaruh? Iya, karena biasanya ada ikutannya. Misalkan gandum dari Singapura dari Ukraina terhambat masuk ke Indonesia, maka kita kan harus mencari tempat lain untuk kemudian memasok kebutuhan gandum dalam negeri. Otomatis negara-negara lain itu kan juga akan melihat, ini Indonesia lagi butuh nih, naikin harganya. Makanya kemudian yang menarik adalah ketika perang terjadi di Ukraina, gandum di Australia ikut-ikutan naik, padahal kita impor gandum juga dari Australia. Kan lucu ya, Australia nggak perang, tapi kenapa gandumnya ikut-ikutan naik? Akhirnya kan ya kerepotan kita. Nah, itu adalah ketahanan pangan yang tidak jangka panjang, yang semu. Kita betul-betul masih bergantung kepada produk lain. Nah, gandum itu memang tidak bisa dipakai bisa dibudidayakan di Indonesia ya tentunya ya. Nah, tapi kan kedelai bisa, misalkan kedelai bisa coba mana katanya mau misalkan 30.000 hektar, itu kan menjadi sangat kita tanyakan gitu ya. Nah, jadi mau tidak mau kita harus mewujudkan kedaulatan pangan kita sendiri. Kita harus bersuasembada. Tentunya kita tidak harus berharap terus pada pertanian konvensional sejak era revolusi ya, tahun berapa itu ya, yang di situ betul-betul mengembangkan pertanian revolusi hijau gitu ya. Itu mungkin tahun 80-an ya. Kita tidak bisa berharap banyak kepada pertanian konvensional yang kemudian input-inputnya yang berjangka panjangnya tentu menyebabkan terjadinya penurunan produktivitas. Nah, yang kita harapkan adalah pertanian yang berkelanjutan ke depannya, yang tentunya tidak hanya untuk saat ini tetapi juga untuk jangka panjang anak-anak cucu kita ya. Nah, kita perlu pertanian yang berkelanjutan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pertanian berkelanjutan? Apa kaitannya dengan pupuk dan pestisida yang ramah lingkungan, Pak? Nah, kita akan bahas sedikit tentang pertanian berkelanjutan. Jadi, pertanian berkelanjutan pada hakikatnya itu bagaimana sistem pertanian yang kita buat itu tidak merusak lingkungan, selaras dan seimbang dengan lingkungan ya.
dan kaidah alamiahnya betul-betul ditaati. Kalaupun kita masih menggunakan pestisida dan pupuk sintetik, maka tentu betul-betul harus hati-hati, betul-betul harus dipadukan dengan bahan-bahan alamiah supaya penggunaan itu tidak berlebihan, kemudian penggunaan itu taat dosis dan seterusnya. Nah, syukur-syukur kita betul-betul bisa menghindari itu ya, penggunaan input sintetik. Nah, harapannya tentu tujuan dari pertanian berkelanjutan kita bisa capai untuk mencapai ketahanan pangan. Yang pertama tentu ada kedaulatan pangan, lalu kemudian profitabilitas pertanian dan kelestarian lingkungan. Nah, pertanian berkelanjutan itu tentu arahnya ya kedaulatan pangan di masa yang akan datang untuk tahanan pangan kita. Kemudian tentu keuntungan, kalau kemudian berdaulat tapi tidak menguntungkan ya akan ditinggalkan. Atau kalau kemudian kelestarian lingkungan terjaga tapi kemudian tidak menguntungkan ya biasanya ogah-ogahan ya. Petani saya dapat informasi di Banyumas ini saat harga gabah yang dihasilkan dari pertanian konvensional dengan pertanian organik tidak jauh berbeda, harganya selisih hanya 500-an perak kalau tidak salah, itu membuat petani berpikir ngapain gitu ya, produknya mahalnya beda sedikit, tetapi kemudian produktivitas jangka pendeknya itu pertanian yang berbasis alami atau pertanian organik ataupun apa itu judulnya, itu produktivitasnya akan lebih rendah untuk jangka pendek loh ya. Kalau untuk jangka panjang kita bisa adu ya, tapi untuk jangka pendek kan petani kan ya butuh ya, namanya jangka orang makan itu kan ya lapar saat lapar, bukan menunggu besok, tapi orang lapar tuh saat sekarang. Nah, itu yang kemudian menjadi pemikiran kita bersama bahwa kelestarian lingkungan yang ditujukan oleh pertanian berkelanjutan itu harus juga memiliki profitabilitas atau keuntungan bagi petani. Nah, ketika kita bicara tentang kepedulian terhadap lingkungan yang merupakan sasaran dari pertanian berkelanjutan, maka tentu kita berharap apapun yang kita lakukan, sistem pertanian yang kita lakukan itu melindungi dan memperbaiki kualitas tanah. Yang kedua, mengurangi kebergantungan pada sumber daya yang tidak terbarukan, ya, seperti pupuk dan pestisida sintetik, ya. Kemudian meminimalkan dampak dari dampak negatif pada keselamatan hewan liar maupun manusia dan kualitas sumber daya yang ada tentunya, ya. Jadi ini menjadi sangat penting sasaran dari pertanian berkelanjutan. Nah, kalau kita bicara tentang target terhadap lingkungan, Indonesia menjadi negara yang patut kita prihatinkan. Kenapa? Karena kita dinyatakan paling berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan di muka bumi, ya, bersama Brasil, Amerika Serikat dan Cina. Kita ternyata prestasi ini, ya, punya kemampuan untuk berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan di muka bumi. Nah, ini menjadi perhatian kita bersama tentunya. Kenapa? Karena kita luar biasa pengundulan hutan, kemudian pemakaian pupuk dan pestisida kimia sintetik yang sangat luar biasa, polusi air, udara dan seterusnya. Itu menjadi penilaian penting dalam indikator kerusakan lingkungan, ya. Oleh karena itu kedepannya bahwa pertanian kita harus berbasis sustainable, ya, berbasis berkelanjutan. Jadi semua yang kita gunakan, bahan-bahan yang digunakan dalam sistem pertanian kita itu harus sustainable atau harus betul-betul menghilangkan atau mengurangi penggunaan zat-zat berbahaya yang kita kenal dengan konsep green chemistry, ya. Nah, apa kaitannya? Tentunya kalau kita bicara tentang pertanian atau kimia kimia sustainable berkelanjutan atau green chemistry, tentu ada kaitannya dengan petani, bahwa petani tentu butuh kita yang memang punya produk-produk yang green, ya, punya produk-produk misalkan pupuk organik, biopestisida, itu perlu, ya, mereka. Harapannya tentu bahan-bahan kimia itu menjadi aman bagi petani khususnya dan bagi lingkungan pada umumnya, ya. Sementara kita orang-orang yang bergerak di bidang ini itu butuh petani yang kemudian terlatih, ya,
dan mereka familiar terhadap sistem pertanian berkelanjutan, sehingga kemudian informasi yang mereka berikan menjadi bahan masukan kita untuk sebagai bahan masukan kita untuk membuat suatu produk yang lebih ramah lingkungan ya. Nah, saya sedikit singgung beberapa konsep green chemistry, ada 12, saya hanya singgung beberapa yang kaitannya dengan nanti kita akhirnya adalah pupuk dan pestisida yang ramah lingkungan ya. Yang pertama adalah bahwa desain sintesis kimia kurang berbahaya. Jadi bagaimana metodologi yang digunakan itu harus betul-betul menghasilkan atau menggunakan dan menghasilkan zat yang sedikit atau bahkan tidak ada toksisitasnya terhadap lingkungan dan khususnya manusia ya, kesehatan manusia. Nah, kalau kita berbicara tentang pestisida sintetik tentu tidak masuk ke dalam konsep ini ya. Kalau kita berbicara tentang biopestisida, insya Allah ini kita bisa masuk. Kenapa? Karena biopestisida umumnya toksisitasnya rendah ya, dan dia akan spesifik target serta relatif alami karena biasanya asalnya dari bahan-bahan alami sehingga aman terhadap lingkungannya. Kemudian desain produk kimia yang aman ya, sehingga produk kimia harus dirancang untuk menjaga fungsi keefektifannya dan sekaligus mengurangi toksisitasnya. Nah, jadi jangan sampai kita gunakan produk-produk kimia sintetik yang toksik sekali, toksisitasnya tinggi ya. Kemudian menggunakan bahan baku yang terbarukan, tentunya penggunaan pupuk dan pestisida yang ramah lingkungan yang bahannya misalkan pupuk itu kan bisa pupuk organik hayati misalkan dari mikroba tanah, itu kan terbarukan kan, bahan bakunya terbarukan. Nah, kemudian kalau pupuk organik misalkan cair ataupun padat misalnya dari limbah-limbah kotoran hewan atau urin hewan itu kan terbarukan. Nah, berbeda dengan pupuk sintetik yang dihasilkan dari batu-batuan misalkan dan seterusnya. Ataupun pestisida yang bersumber dari bahan-bahan alami misalkan berasal dari mikroba, ada bisa berasal dari bagian tumbuhan, tanaman atau gulma-gulmaan, itu juga kan bahan baku terbarukan. Beda dengan pestisida sintetik yang disintesis di laboratorium atau di pabrik ya. Nah, kemudian yang terakhir prinsip yang kita bahas itu adalah bahwa produk yang didesain itu dapat terurai dengan mudah, dapat terdegradasi dengan mudah. Nah, pestisida sintetik yang teman-teman perlu ketahui bahwa ketika residunya mencapai tanah itu persistensinya atau daya mengendapnya itu sangat tinggi. Beberapa contoh kasus, misalkan saya pernah meneliti tentang buprofesin yang menjadi bahan untuk insektisida untuk pemberantas mengendalikan hama orang misalkan. Nah, itu dia akan mengalami waktu paruh untuk degradasinya bisa hampir 300 hari. Itu baru setengahnya ya, 260 atau 280 itu baru setengahnya hilang. Kalau totalnya hilang berarti bisa mencapai 600 hari. 600 hari itu kalau kita hitung 600 hari itu berapa? 600 hari itu kan berarti 2 tahun. Nah, jadi kalau kita mau menghilangkan residu buprofesin dari lahan pertanian kita, disemprot sekali hilangkan, maka itu butuh 2 tahun. Sama dengan konsep pertanian organik ya. Pertanian organik itu kalau kita ingin suatu lahan kita menjadi konsep pertanian organik, maka kita butuh waktu 4 kali musim tanam, misalkan padi, maka kurang lebih 2 tahun juga untuk menghilangkan semua residu-residu ya. Atau misalkan pada kasus penggunaan klorfenavir ya, pada aplikasi untuk pupuk aplikasi untuk pengendalian OPT pada tanaman bawang merah ya di Brebes, itu ternyata sama. Jadi dia perlu waktu lebih dari 200 hari untuk separuhnya hilang. Nah, jadi kita bisa bayangkan ketika kemudian itu
sulit terurai, maka kemudian akan mengendap terus ya. Nah, kalau kemudian kita bisa ganti dengan biopestisida, dengan pestisida yang berbahan alami ya, entah itu pestisida nabati atau pestisida biologi gitu, maka tentu terurainya bisa menjadi lebih cepat ya. Jadi ketika dilepas di lingkungan dia tidak berbahaya. Nah, ketika kita mulai menghubungkan antara pupuk dan pestisida, tentu ada dua lajur kanan dan kiri ya. Kalau kita gunakan pupuk dan pestisida ini yang konvensional, tentu untuk pertanian yang konvensional, kalau kita kemudian mengarahkan kepada pupuk dan pestisida yang lebih ramah lingkungan, maka kita akan fokus kepada pertanian yang berkelanjutan. Teman-teman sudah paham sekali, pertanian konvensional itu dalam jangka pendek tentu sangat baik, produktivitas oke, produk banyak, tetapi jangka panjang akan sangat mengkhawatirkan. Nah, ini tahun ini kita akan dosen agroekologi akan melakukan pengabdian masyarakat di daerah Purwojati. Di sana masukan dari petani itu tanahnya sudah keras, tanahnya sudah mulai kesuburannya turun, sehingga mereka berharap ada sentuhan dari kita. Karena itu kita berusaha nanti mencoba untuk mengaplikasikan pupuk organik hayati ataupun pupuk organik yang berbahan kotoran hewan gitu ya, nanti di sana untuk konsep pertanian organik. Nah, mudah-mudahan nanti produktivitas lahan di sana menjadi lebih baik dan kesuburan tentu akan menjadi meningkat kembali, dan harapannya nanti tentu pertanian akan bisa lebih berkelanjutan ya, karena kita gunakan pupuk dan pestisida yang ramah lingkungan. Nah, salah satu praktek dari pertanian berkelanjutan yaitu yang kita kenal dengan pertanian organik, seperti yang saya singgung di depan ya. Nah, banyak sih sebenarnya praktek dari pertanian berkelanjutan, tidak harus pertanian organik Pak, tapi bisa juga misalnya pertanian terpadu. Pertanian terpadu kadang masih menggunakan pestisida sintetik, tapi dibatasi. Inputnya banyak, yang kemudian menggunakan dari orang beternak, lalu ternak kemudian menghasilkan kotoran kemudian diolah menjadi pupuk, lalu pupuk buat lahan untuk olah lahan, lalu lahan panen dan seterusnya. Nah, itu mutar. Nah, itu namanya pertanian terpadu, juga bisa untuk aplikasi dari pertanian berkelanjutan. Nah, saya bicara fokus pada pertemuan kali ini terkait dengan praktik dari pertanian berkelanjutan dari pertanian organik. Biasanya dalam pertanian organik itu orang memakai pupuk yang ramah lingkungan dan tentu pestisida yang lebih aman terhadap lingkungan, seperti pupuk yang sudah dijelaskan teman-teman ya oleh Pak Fauzi. Misalkan pupuk jenisnya macam-macam, ada pupuk organik ya. Pupuk organik ini ada yang berasal dari kotoran hewan, ada yang berasal dari daun-daun kompos dan seterusnya, ada yang organik cair, ada yang organik padat. Kemudian ada juga pupuk organik hayati. Organik hayati itu POH, yang dikenal dengan POH atau biofertilizer, itu biasanya dari mikroba, ada mikroba pelarut P, penambat N ya, ada juga penghasil IAA dan seterusnya. Ada juga pupuk pembenah tanah. Nah, kalau pupuk pembenah tanah itu umumnya adalah pupuk-pupuk yang berasal dari mikroorganisme yang memiliki kemampuan untuk dia mendegradasi atau mengurangi residu bahan kimia berbahaya. Selain dari mikroorganisme, bisa juga bahan-bahan organik seperti biochar dan yang lainnya. Jadi intinya dia bagaimana membenahi tanah, menyehatkan tanah kembali. Nah, kemudian juga aplikasi dari pestisida yang tentunya ramah lingkungan, baik itu pestisida nabati yang teman-teman kemarin sudah pelajari ya. Nabati itu kan berasal dari sumber-sumber pohon ya, bagian-bagian tanaman dan seterusnya. Kemudian pestisida biologi, baik itu jamur, bakteri ataupun yang lainnya. Kemudian ada pestisida mineral, ada pestisida dari metabolit sekunder. Nah, input dari pupuk dan pestisida yang ramah lingkungan ini menjadi bagian penting dari pertanian organik. Nah, sehingga
ketika diaplikasikan itu akan mendukung peningkatan kesuburan lahan ya. Nah, bagaimana pertanian organik itu perkembangannya di dunia? Nah, ini ada sekitar 186 negara itu sudah mengaplikasikan pertanian organik di seluruh dunia. Nah, dengan total 2,8 ada total 2,8 juta ya area yang sudah tersertifikasi organik ya. Nah, dari totalnya 71,5 juta hektar. Jadi di seluruh dunia ada 71, juta hektar tanah yang dikembangkan pertanian organik. 2,8 jutanya sudah tersertifikasi petani organik ya. Nah, pertanian berkelanjutan ya, yang dalam ini praktek pentingnya adalah pertanian organik atau natural farming. Di negara-negara besar itu sudah digalakkan. Australia bahkan sudah mencapai 3,5 juta hektar, Argentina 3,6, Cina 3,1 juta hektar. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Nah, kita nanti lihat ya. Kenapa orang-orang itu di negara itu tertarik dengan pertanian organik? Karena ternyata pangsa pasarnya luar biasa, 100 billion itu ya, miliar ya, atau 100 triliun ya. Itu luar biasa, menjadi angka yang fantastis ya untuk pengembangan dari produk pertanian organik. Nah, di Indonesia kisaran luasan lahan yang dikembangkan pertanian organik itu baru mencapai sekitar 251.000 hektar ya. Jadi tentu menjadi harapan kita ke depannya semakin banyak pertanian-pertanian di kita yang mengembangkan konsep pertanian organik ya. Tentu tujuan akhirnya adalah pertanian yang berkelanjutan. Nah, keuntungan dari pertanian organik tentu profit ya. Bahwa produknya lebih sehat, bebas residu bahan kimia berbahaya, sehingga harganya jauh lebih tinggi dibanding yang konvensional. Nah, kemudian dia menggunakan input alami sehingga bisa mengurangi faktor produksi. Misalkan daripada orang beli pestisida sintetik, mereka mending buat sendiri dari bahan-bahan alami, misalkan biopestisida. Atau pupuk, daripada mereka sekarang pupuk bersubsidinya subsidinya mulai diangkat gitu ya, menjadi mahal, urea dan kawan-kawan. Akhirnya apa? Ya tentu akan lebih elok ketika kemudian kita pakai sumber daya lokal, misalkan banyak hewan ternak di sekitar kita untuk membuat pupuk organik. Nah, dengan penggunaan input alami itu meningkatkan biodiversitas ya, keragaman hayati tentunya, dan juga memperbaiki kesuburan tanah, dan tentu menjadi penting adalah memperbaiki sifat kimia fisik dan ya. Dari pertanian konvensional yang biasa digunakan oleh orang-orang ya, sudah lama tahunan itu biasanya kan mereka minim sekali menggunakan pupuk organik. Bahkan biasanya kandungan C organik C-nya itu biasanya sangat rendah di lahan pertanian kita. Oleh karena itu ketika kita gunakan input misalkan pupuk organik misalkan taruhlah 10 ton per hektar, itu menjadi sangat menarik karena akan membantu meningkatkan kandungan karbon ya di dalam tanah itu, dalam lahan. Kemudian secara fisik juga akan lebih mudah gembur, kemudian bisa menyerap air lebih banyak, dan itu menjadi bagian penting bagi produktivitas lahan pertanian. Nah ini yang kemudian sangat diperlukan, sangat dibutuhkan dalam pertanian berkelanjutan ya. Konsep-konsep ini ketika biodiversitas menjadi meningkat, kesuburan tanah menjadi baik, sifat kimia fisik tanah menjadi kemudian kembali lagi normal, maka ini akan diperlukan dalam pertanian berkelanjutan. Nah, tentunya ketika kita bisa kemudian memelihara pertanian itu secara berkelanjutan, harapannya adalah, yang penting adalah terakhir tujuannya adalah kita berdaulat pangan sehingga kita bisa tahan pangan. Jadi kita tidak akan berpikir lagi ketika ada negara-negara yang di luar bermasalah secara politik, secara macam-macam gitu ya, sehingga perang dan seterusnya, kita tetap aman karena kita sudah bisa mencukupi dari produksi dalam negeri kita. Kita bisa tahan pangan secara berkelanjutan, tidak tahan pangan secara sempurna.
Nah, itu yang sedikit saya sampaikan. Baik, terima kasih sekali lagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.